Shalom Ibu Guru dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Milka Leorateli dari kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidup baru dan juga membahas beberapa pesan rohani. Apa itu hidup baru? Hidup baru adalah seseorang yang mengaku dan percaya serta mampu menempatkan dirinya dalam perilaku yang lebih baik, seperti menjauhkan dirinya dari segala hal yang buruk atau larangan Tuhan, kemudian memberikan dirinya untuk memuliakan Tuhan. Nah, di sini saya mengangkat kisah Alkitab tentang Nabi Yunus. Yunus merupakan seseorang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Namun, ia memberontak dan kabur ke Tarsis. Ketika kabur menggunakan kapal, badai besar terjadi dan ia dilahap oleh ikan besar. Selama menetap di perut ikan, Yunus meminta ampun kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Akhirnya, Tuhan mendengarkan doa Yunus, sehingga ikan itu memuntahkannya ke darat. Setelah sampai ke darat, Yunus berangkat ke Niniwe dan memberitakan Injil hingga penduduk di sana bertobat. Yunus yang awalnya lari dari Tuhan ketika ia diperintahkan untuk mengabarkan firman Tuhan ke Niniwe adalah contoh dari manusia lama atau hidup di luar firman Allah. Namun setelah ia tersadar dan mau untuk memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, ia telah mengalami suatu perubahan atau pembaruan hidup. Namun, setelah ia tersadar dan mau untuk memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, ia telah mengalami suatu perubahan atau pembaharuan hidup. Yunus yang telah memberikan dirinya untuk mau melayani Tuhan ini adalah contoh dari manusia baru. Nah, di sini ada 3 pesan rohani yang akan saya bahas. Yang pertama, kita harus mau terus dibaharui oleh Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 9-10, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya adalah, Kristen yang sejati adalah mereka yang tidak lagi hidup di jalan yang sesat dan melakukan dosa, tetapi mereka yang telah hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang mau meninggalkan segala perbuatan jahatnya dan yang mau hidupnya dibaharui oleh Kristus. Yang kedua, mau untuk memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, dari segi aspek kehidupan orang Kristen haruslah sepenuhnya dipertaruhkan kepada Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat berada di luar dari kuasa dan kasih Tuhan. Dan biarlah hidup kita menjadi bukti kebesaran kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, perubahan hidup adalah suatu keharusan. Dalam Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Suatu keharusan artinya adalah jika kita tidak berubah, maka hidup kita tidak akan berkembang dan maksimal. Untuk menerima berkat yang baru, kita harus memiliki paradigma atau kepercayaan dasar yang baru. Nah, di sini saya ingin menambahkan beberapa poin lagi. Yang pertama, mengapa kita perlu mengalami hidup baru? Dalam Yohanes 3 ayat 3 dan Yohanes 3 ayat 5, manusia membutuhkan pembaharuan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama, serta dapat merasakan kasih Allah secara pribadi. Dan ini atau hidup baru merupakan syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua, apa dampak dari pembaharuan hidup ini? Melalui pembaharuan hidup ini akan mengubah aspek dari setiap kehidupan seseorang, dimulai dari motif dasar kehidupannya, keinginan-keinginannya, dan bahkan seluruh keberadaannya di mana sekarang ia memiliki tujuan hidupnya untuk selalu menyenangkan Tuhan. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih dan shalom.